Tokoh fenomenal Abu Nawas dari kota Baghdad terkenal dengan sifatnya yang cerdik dan jenaka. Dengan kecerdikannya inilah, ia selalu saja bisa mengatasi masalah yang sering bikin Baginda Raja tertawa. Namun di balik itu semua, Abu Nawas juga terkenal akan kejujurannya. Kejujurannya inilah yang membuat Baginda Raja bertambah sangat menyukainya. Akan tetapi, tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Salah satunya adalah bangsa jin. Mereka ingin sekali menguji sampai sejauh mana kejujuran Abu Nawas. Bangsa jin akhirnya sepakat akan menguji kejujurannya. Abu Nawas dalam kesehariannya menafkahi keluarganya dengan mencari kayu bakar di hutan yang bermodal kapak andalannya. Tiap pagi ia pergi ke hutan untuk menebang kayu. Lalu kayu yang ia dapatkan dibawanya ke pasar untuk dijual. Dari hasil penjualannya inilah uangnya ia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang berjalan menuju hutan, kapak yang biasa ia bawa terjatuh ke dalam jurang. Tentu saja Abu Nawas tidak bisa bekerja, sebab itu adalah kapak satu-satunya. Hal ini membuat Abu Nawas merasa sedih dan terpaksa ia pun harus pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar sebagai kakek tua. "Hei anak muda, kenapa kamu terlihat murung?" tanya jin tersebut. "Ini kayak kapak saya jatuh ke jurang. Padahal itu kapak saya satu-satunya. Ya saya jadinya tidak bisa bekerja," jawab Abu Nawas dengan nada sedih. Mendengar jawaban tersebut, muncullah ide pada diri sang jin. Ini saat yang tepat untuk menguji kejujurannya, pikir jin tersebut. "Mau nggak saya ambilin kapaknya?" kata jin tersebut. "Ya tentu mau lah kek, tapi bagaimana caranya? Jurang itu dalam sekali kek," balas Abu Nawas. "Udah, kamu nggak perlu tahu bagaimana caranya. Yang penting, yang aku tanyakan, kamu itu mau nggak saya bantu?" tanya jin tersebut. "Saya mau sekali kek," jawab Abu Nawas. Maka turunlah jin itu ke bawah jurang. Saat ia hendak mengambil kapak Abu Nawas, tiba-tiba terbesit dalam benak jin untuk mengambil kapak yang lain. Jin tersebut akan menunjukkan kapak yang terbuat dari emas. Ia ingin tahu apa reaksi Abu Nawas. "Wahai anak muda, ini kapakmu bukan?" tanya jin tersebut. Bukan kek, kapak saya mah jelek," jawab Abu Nawas. Jin itu pun kembali turun ke jurang, dan saat ia kembali menemui Abu Nawas, ia menunjukkan kapak yang berbeda. Kali ini kapak yang akan diperlihatkan adalah kapak yang berlapiskan mutiara dan intan. "Kalau ini kapak kamu apa bukan, wahai anak muda?" tanya jin tersebut. Itu juga bukan kek, kapak saya mah jelek dan agak karatan," balas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya jin itu turun ke jurang dan mengambilkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Lah kalau ini kapak kamu bukan?" tanya jin tersebut. "Iya betul kek, ini kapak saya." "Terima kasih ya kek sudah menolong," ucap Abu Nawas kegirangan. Jin tersebut sangat kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Lalu ia pun berkata, anak muda, tadi kalau kamu ngaku kalau kapak emas itu milikmu, ya tentu saja aku akan memberikannya kepadamu. Meskipun aku juga tahu kalau kamu berbohong," tutur jin tersebut. "Gini kek, saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagi saya, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan kapak ini juga, aku bisa menafkahi keluargaku dengan cara yang halal," terang Abu Nawas. "Dalam kondisimu yang miskin ini, kamu tetap bersyukur?" tanya jin itu keheranan. "Tentu sajalah kek, karena rasa syukur inilah yang membuatku senantiasa bersikap jujur," balas Abu Nawas. Jin itu pun tersenyum mendengar penuturan Abu Nawas. "Saya kagum sama kamu, wahai anak muda. Karena rasa syukurmu dan kejujuranmu, saya akan hadiahkan kedua kapak ini untukmu," kata jin tersebut. Kemudian jin yang menyamar sebagai kakek tua pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan membawa kapak jelek yang biasa ia gunakan, juga kapak yang terbuat dari emas dan juga kapak yang berlapiskan mutiara. Namun ujian yang dihadapi Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Di hari berikutnya saat ia kembali menebang pohon di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas itu terus mengawasi gerak-geriknya. "Saya akui Abu Nawas bukanlah orang yang mudah tergoda oleh harta. Tapi bukankah laki-laki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku punya ide lagi untuk mengujinya," kata jin tersebut ketika Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan. Jin itu segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, jin itu mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci.
Tanpa pikir panjang, jin itu segera menculiknya dan menyembunyikannya di alam jin. Beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku pulang. Aku membawa kayu banyak sekali," teriak Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun menjadi jengkel, lalu ia mencari istrinya di belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati tumpukan cucian yang belum sempat diselesaikan. "Waduh, jangan-jangan istriku jatuh sakit," pikir Abu Nawas khawatir. Lalu ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi istrinya juga tidak ada. Abu Nawas menjadi panik. Ia lalu mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun tetap saja istrinya tidak ditemukan. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada para tetangganya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas khawatir. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, jin kembali mendatangi Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Hai anak muda, apa yang kamu pikirkan? Kenapa wajahmu terlihat murung seperti itu?" tanya jin tersebut. "Ini kek, istriku tiba-tiba hilang, dan aku nggak tahu itu hilangnya kemana," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir anak muda, aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," balas jin itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengambilkan kapak di jurang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Rupanya ia ingin kembali menguji kejujuranku, pikir Abu Nawas. "Mau ditolong kok malah melamun. Ayo ikut aku," ajak jin tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menuruti ajakannya. Ia ingin tahu ujian apa lagi yang akan diberikannya. Setelah sampai di tempat yang sepi, jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Sekarang kamu tunggu di sini sebentar ya." Lalu tiba-tiba jin itu menghilang. Tak lama berselang, jin itu kembali menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang wanita yang cantik jelita, layaknya seorang putri kerajaan. Anak muda, ini istrimu bukan?" tanya jin tersebut. Abu Nawas mengamati wanita cantik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Sungguh cantik dan menawan," kata Abu Nawas dalam hati. Anak muda, ditanya kok malah bengong. "Ini istrimu bukan?" tanya jin itu kembali. Abu Nawas langsung menjawab, "Benar sekali ini kek, ini istri saya." Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar sebagai kakek tua itu pun tampak marah. "Wah, kamu bohong. Aku tahu ini bukan istrimu. Hanya gara-gara wanita, kamu milih tidak jujur. Mana rasa syukur kamu yang katanya membuatmu bersikap jujur?" kata jin tersebut. "Sabar dulu kek, jangan emosi. Jadi gini, aku tahu itu bukan istriku. Tapi kalau aku menjawab bukan, pasti kakek akan datang lagi dengan membawa wanita yang lebih cantik. Dan bila aku kembali jawab bukan, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, kemudian kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik tersebut kepadaku. Lalu aku pulang dengan membawa 3 wanita tersebut. 3 istri kek, wah capek. Kakek sendiri kan tahu pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggangnya sering sakit kek. Saya tidak mungkin kuat bila harus melayani ketiga istriku," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, jin yang menyamar sebagai kakek tua langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik dan lucu. Okelah, aku kembalikan istrimu.